Understand you soon, it won't be long. Keep on, keep running. Running and running. Dari masing-masing hero ini karena di belakang kita coba dengar teman-teman semua bagaimana riuhnya dari MTL Arena untuk langsung menyaksikan tim idola mereka bermain untuk memperebutkan gelar juara. Alright, ramainya terdengar mungkin ya. Ini Liga Game udah dipenuhi oleh Kingdom dan juga Sonic. Nah, Tapi, ya 2 lawan 2 ngobrol aja gini ya, sok. Oh, diterusin kan? nah ini gangguan-gangguan Shadow Stampede ini juga rese banget ya Om. Betul. Besar ya bisa di awal-awal ya apalagi. Ketarik. Oke, dan respect banget dari Arcusena. Mereka punya 3 Purify yang dibawakan. Jelas ini untuk bisa meng-cancel Wild Charge yang bisa tercipta nanti. Dan ini Esmeralda bukan yang terlalu tebal juga. Emblem support yang dipakai Esmeralda. Jadi bisa regen shield 12% lebih banyak. Ada movement speed extra juga buat Esmeralda. Buat ngejar bagus. Tapi untuk sustain sebenarnya akan lebih mengandalkan shield yang bakal diserap nanti sama dia. Terus itemnya juga ya, mungkin lebih ke arah hybrid. Dan ini Kayaknya biasanya kalau ngeliat akhir-akhir ini ya, Esmeralda bermunculan dengan item attack ya. Item attack, ya. Starlium lah, langsung ke Blood Wing. biasanya Starlight first. Iya, Starlium. Dan Martisnya main sama dengan Martis si Boy juga tadi ya, emblem assassin dipakai. Jadi Arcusena mungkin akan berpikir untuk bisa menangin di early game-nya. Ya. Cuman kalau mereka ingin memenangkan di early game-nya berarti potensi dari Esmeralda belum sampai situ-situ mana dong. Belum. Dan juga Esmeralda ini sebenarnya masih bisa dipegang. Yang harus hati-hati sebenarnya karena dia pakai emblem support. Dia harus hati-hati kalau nanti ini kena execution strike-nya sih. Wait. White Force, karena White Force punya damage yang besar. Kayaknya udah mulai di free sih. Dan yang serem sebenarnya jangan sampai jadi juga ya buat Haritnya. Ya, kita tahu lah Harit ini ibarat seperti salah satu tiket asuransi, apalagi dia bisa aktif dengan satu item juga. Dan 1 tahun sebenarnya udah sakit banget tuh buat si Harit. Ya, sementara sekarang Boynya udah mulai maju ke bagian depan untuk bisa mendapatkan karakter tersebut dari luar manipulation. Lanjut gua begitu saja Owan mulai maju ke bagian depan memberikan sebuah gangguan penalty zone-nya, tapi Ian berusaha untuk bisa maju ke bagian depan. Siapa lagi yang akan mendapatkan tersebut, tapi karena Ian berhasil langsung mendapatkan karakter pertama. Bahkan sekarang Dairon menjadi satu sosok yang bisa mengeksekusi semuanya. Double kill berhasil didapatkan. Dairon mencoba untuk bisa mendapatkan Lucky for triple kill. Akhirnya berhasil, tapi ternyata Idok mendapatkan 1 point kill tambahan kembali. Wah, keuntungan besar untuk arah Arcusena. Mereka bisa dapetin ke arah Turtle plus 3 point kill yang mereka miliki. Yap. Dan itu benar-benar jadi modal awal juga ya. Apalagi melihat bagaimana masuknya Dairon ketika dia join tim fight-nya tiba-tiba bisa dimenangkan oleh Arcusena. Dan plating untuk bottom lane akan cukup membuat Dairon bisa dapetin item lebih dibandingkan Wyvers yang tertekan. Gak cuma dari item pasti, tapi dari level juga. Yap. Dan juga tadi dari Rinsia, itu betul-betul sabar loh ngegunain Netherrealm-nya. Sabar banget, akhirnya tepat waktu. Early yang cukup manis untuk Arcusena dan Onyx Prodigy. Mereka juga jangan sampai lagi dalam tekanan bahwa ini adalah match point untuk RRQ. Betul. Mereka harus bisa main lebih lepas juga sekarang. Dan mereka butuh waktu nih, mereka butuh untuk melihat kapan Haritnya bisa join buat tim fight-nya. Karena tadi dengan kehadiran Esmeralda, damage yang bisa dihasilkan itu terlihat cukup besar dengan Falling Star. Dan Rinsia yang hanya akan menunda dulu mungkin untuk tim fight-nya dari Netherrealm yang memang dibahas sampai dengan detikan yang terakhir baru akan diciptakan. Tapi Jans sudah mulai unggul level. Kalau kita bicara Martis dengan keunggulan level seperti ini, untuk peraduan di turtle yang kedua dia akan sangat bagus. Harusnya ya, kayak tadi. Yep. Dan kita Boy juga pede banget. Sangat banget tuh. Tembakin. Levelnya unggul, Ian yang memanfaatkan power early-nya juga untuk bisa dapetin farmingan yang maksimal. Dalam 10 detik ke depan, Turtle akan segera muncul, tapi Boy? Oke, Wah, dan heavy Boynya. spin-nya. Mau nggak mau harus mengeluarkan ke arah heavy spin, tapi ternyata Boynya terlalu jauh hingga membuat dirinya langsung menggila dengan sangat cepat banget barusan. Ternyata Wild Charge yang udah langsung dikeluarkan, tapi Flicker tetap harus di pop up oleh Owen. Alright, dan itu informasi mahal, Boynya tumbang juga. Dan akhirnya ini akan menjadi Turtle yang kedua. Tanpa kontes, kali ini bisa didapatkan oleh Arcusena. Iya, dan Jans mendapatkan turtle dan lihat topnya ini bakal di-gang habis-habisan. Potong dulu.
powerful. Tapi emang early sih powernya dari Roger dan juga Martis ya. Ben, ada satu zaman force langsung dikeluarkan, tapi sekarang untuk Xavero-nya langsung ditarik begitu saja, bahkan sedikit lagi tersisa di dalam tubuh dari Xavero, tapi Xavero masih berhasil selamat di belakang benda tersebut. Oh, Dairon? Hanya saja Dairon yang di bagian belakang mencoba untuk bisa memegang dan berhasil mendapat kaki karena satu player. Coba lihat Dairon-nya benar-benar mengacak-acak dengan satu Stardust dan dia miliki, tapi penalti zone pun udah mulai join untuk bisa berantem dari atas. Dairon-nya pun masih menjadi ada Boy. satu sosok yang begitu mematikan, namun para berbeda. Boy yang udah mulai hadir di joki masih dihancurkan, tapi Toy-nya berhasil kabur untuk kali ini. Ada Grimlock ya. Lari dia Grimlock. Wow. Kabur dia, tapi Dairon selalu hadir. Betul. Dengan waktu yang tepat loh. Dia bisa motong dari arah belakang. Dan itu timing yang memang dibutuhkan juga oleh Argentina. EXP mereka rela meninggalin lane yang cukup jauh tadi untuk bisa unggul dari sisi untuk pemotongan lane. Dan Flash of the Oasis sebagai idok sekarang. Satu item penting untuk di early, ada Starlim Side, jelasnya ini untuk Xavero juga. Tapi berhadapan dengan Corrosion, berarti dengan attack speed Roger itu sendiri. Jadi Xavero juga tetap menjadi ujung tombak, namun level 7 lawan level 9. Oke, level 7 lawan level 9 cukup berani barusannya. Hey, namun sekarang terjepitlah sudah dua player menjadi satu hal yang begitu baik. Dimiliki oleh Xavero. Odiki, namun di bagian belakang coba lihat Yuranya dijoget tidak bisa-bisa, tapi di bagian depan ada satu zaman force yang mulai mengacak-acak habis, tapi Dairon-nya mulai mengejar lagi karena ada Xavero. Akankah Xavero berhasil selamat untuk bisa kabur dari cengkraman yang dimiliki oleh Dairon, tapi Xavero terus-terusan dijoget dengan satu standar Zen. Tapi Dairon untuk kali ini benar-benar menjadi satu sosok yang begitu mematikan. Dairon. Untuk Odi Prodigi, Dairon masih melihat potensi bisa mendapatkan poin kill kembali. Bagaimana tidak, XP Lane unggul level di atas God Laner 2. Yap. Dan itu swap lane yang kurang efektif akhirnya ketika tim fight memang diinisiasikan di tempat di mana Xavero berada. Alright. Dan harusnya ini Turtle akan menjadi perfect untuk RRQ sana. Karena tidak ada Boy yang hadir di sana sebagai sang pemegang Retribution. Walaupun ada kompensasi yang bisa dilakukan oleh Onyx adalah sehancurnya satu outer turret di arah tengah. Oke, dan di bagian bawah ini bakal di defense tapi nggak bakal kuat Yap. untuk Onyx Prodigy. Mereka wajib mundur. Wah, Checking Eagle keluar tapi mendarat ke tempat yang lain. Oke, ini udah bakal makin leluasa lagi RRQ Sena untuk kontrol dari segi mapnya. Dia udah mulai masuk juga ke area jungle. Waduh. Dari Onyx Prodigy. Bener, jadi lompatin lagi mau kemana Xavero karena langsung dijogetin begitu. Dairon, biarkan dia memasak. Oke. Let him cook. Iya. Ya, itu bisa dibilang juga karena dari Xavero lagi kalau 2 level ya. Dan juga dengan item yang masih belum memadai. Plus, dari Dairon, dia menggunakan emblem support tadi. Jadi untuk regen shield-nya lebih banyak 12%. Oke. Walaupun memang dari segi kill sebenarnya gak terlalu jauh ya. Tapi kalau ngelihat dari objektifnya dan juga gimana caranya memegang sang pemegang damage terbesar dari Onyx Prodigy itu Xavero, ya udah ditugasin aja. Bang Diren, maju. Iya. Jiren udah bisa jadi badan, kasih damage juga. Iya. Timing masuknya selalu pas. Tapi jangan lupakan jangan sampai ada ruang gerak buat Xavero seperti yang sudah kita lihat sekarang. Ini mah kalau dilihat kayak gini nih Mak, wah Dairon mode pengen naik MPL. Wah, bisa. Pembuktian ya. Iya. Ajang pembuktian. Gitu kali, ya kan gak tahu. Tapi sekarang penalti zone Jack connect lagi karena 3 player. Coba lihat Toy-nya masih berusaha untuk bisa kabur. Toy-nya langsung ngajak ke tempat yang berbeda, tapi Ian sih yang memberikan sebuah backup. Dan juga sekarang Boy, untung saja tadi hebat gak kena karena siapapun. Ini juga Xavero-nya dapetin space juga. Dia tadi di bawah, sekarang di barat tengah. Dan RRQ sana udah mulai harus waspada nih. Dengan adanya Xavero yang nanti bisa join the fight karena levelnya udah mulai catch up ya. Ya, tapi ada Oracle sekarang di tangan Dairon. Dan ini belum ada yang memang bisa langsung nge-burst down Dairon ya sih. Kalau ngeliat ya, secara progres ya di Dairon bakal bisa ngebagiin time yang sangat-sangat lama sekali. Kalau berjumpa dengan Harit untuk kedepannya. Lord memang sudah spawn, di set up oleh Argusena. Oke. Emang dengan keadaan yang cukup unggul ya, mereka bisa memegang duluan. Tapi masalahnya kalau Wah. kontes objektif, Tuh, Romer MPL ikut nonton. Brusco Ada Brusco ya. Cabang Cengkareng tadi. masih ngekos di Bojong Gede. Tapi sekarang terlihatlah sudah mau pertempuran yang hampir saja tadi bisa membuat penalti zone Jack connect. Tapi barusan dari Remy langsung diaktifkan begitu saja. Dan sekarang pertempuran kembali terjadi di bagian tengah lagi. Zaman mau diaktifkan tapi Xavero mencoba untuk bisa kabur lagi dari cengkraman. Darren bisa saja menghabiskan seluruh darah putih dia miliki. Dan sejauh ini Dairon. tidak ada yang tumbang. Namun tempatnya berbeda. Coba lihat mereka dipaksa mundur jauh banget ke bagian belakang.
Ini Dairon udah jadi kayak hansip ya. Yap. Semua yang mau lewat ke belakang wajib lapor. Iya. Gak bisa lewatin Dairon semudah itu. Dan dengan fight yang cukup panjang, pertukaran research tidak ada yang tumbang. Dan kita bisa melihat bagaimana RRQ sana berhasil untuk bisa men-secure ke arah Lord yang pertama. Semua dipegang tadi oleh Dairon karena ya kita mention sangat sulit untuk bisa menumbangkan Dairon dengan cepat. Mereka gak punya hero tipikal seperti Kari yang bisa punya true damage. Dan mereka mengandalkan magic damage. Dan sudah ada Oracle tadi. Di Dairon sudah ada pengurangan untuk magic defense. Purple buff udah dikasih juga hari sekarang. Betul, oke. Penting sebenarnya untuk purple buff-nya. Tapi ketinggalan level jelas ini menjadi salah satu kepentingan yang berbeda juga. Karena Dairon dengan level 12 belum terpick off satu kali pun. Ini akan menjadi harga yang mahal untuk RRQ Sena. Dan bahkan dari Dairon ini, kalau kita melihat item Dairon itu sendiri, dia punya Enchanted Talisman. Dia punya juga Dominance Ice. Jadi ini akan memotong sangat banyak damage yang akan diberikan Xavero. Jadi sepatunya kompak ya, tough boot semua. Tough boot. Tapi untuk inner turret, kali ini sudah mulai dihancurkan. Rinsya juga udah punya glowing one yo. Modal lagi nih. Ini kalau beli 5 kayak gitu dapat potongan harga biasanya. Iya, 20%. beli banyak soalnya, oke. Bundling. Tapi Lordnya dibiarkan di bagian atas, mereka sepertinya mencoba untuk bisa mendobrak di area mid. Yap, ini nggak bisa base turretnya sih. Masih Belum. ya puas aja. Inner turret yang udah mulai rontok tapi 6.000 tiba-tiba nih. Yap. Keunggulan yang bisa dipegang oleh RRQ Sena. Selama tidak ada overextend ya, di sana mereka sudah pegang satu genggaman mereka di game yang keempat. Nih kaki kanannya udah grand final nih. Waduh, oke, boleh. Tinggal kaki kirinya dipegangin apa bisa melangkah. Aduh, tapi Recall tidak akan memenangkannya, harus hati-hati juga buat kedua-duanya. Bijak sekali Om Awan. Iya, karena takut saya kayak itu tiba-tiba ada yang initiate. Kepik gimana coba? Walah Iannya nggak bisa lewat nih, oke. Untung pintunya sudah dibuka. Yang susah dibuka adalah pintu maaf. Wah, apa pintu tobat? Bener juga. Berat ya kalau itu susah juga. Tapi kayaknya RRQ Sena ya bakal coba untuk main tarik ulur dulu ya. Betul. Sambil menunggu Lord. Mereka butuh bantuan Lord sebagai satu dobrakan defensif dari Onyx Prodigy. Yap. Dan dari Diran tadi kalau nggak salah dia punya brute force juga ya. Jadi ada movement speed ekstra lagi untuk bisa mengejar nih bagian-bagian belakang dari Onyx Prodigy. Dan memang benar ini masih akan di slow tempo saja untuk RRQ Sena. Hanya akan adu recall dulu, siapa yang recallnya lebih bagus. Gak ada. Sama semua. Kenapa Kenapa? penilaiannya sih Rizal yang paling kaya? Iya, udah rame nih kayaknya nih udah mulai kumpul semua juga. Karena memang gak banyak yang bisa dilakukan. RRQ lagi nunggu Lord. Onyx Prodigy lagi nunggu mistake-nya dari Iya. RRQ. Ayo terus yuk, masih jam 4.20 sampai maghrib ini. Terus recall terus ayo. Kita tungguin ini. Walaupun di rumput ya, gak kelihatan boy. Nah, keluar. Nah ini nih. Seru. 10 second tapi sekarang ya. Dan sebenarnya temponya dari RRQ Sena mereka bisa bersihin di bagian atas dulu. Baru mereka start buat Lord yang sekarang di Ascent Floor. Ya atau minimal ya poke aja boynya biar mundur kan. Baik. Karena chance untuk bisa kontes ini masih ada di tangan boy juga masalahnya. Itu daerah White Force ya. Kehilangan Waduh. darah banyak banget, ada penalty zone. Sudah dikeluarkan, bahkan untuk sekarang Idoknya bersiap untuk bisa maju. Tapi Dairon benar-benar menjadi abang-abangan komplek yang menjaga portal dan tidak bisa membuat mereka semua maju ke dalam area defensif dari RRQ. Wow, sebuah trigger penalty zone defensif yang dipegang oleh Y-Force. Ini membuat akhirnya Onyx Prodigy makin sulit untuk bisa kontes. Dan lihat, purple buff. Ini adalah ritual pemanggilan juga untuk RRQ Sena. Boy, masih ada retribution. Meskipun karena purple buff-nya. Ya, dan ini adalah snowball berarti ya, yang sedang terjadi sekarang juga. Dan ini kita melihat bagaimana Dairon, tiap kali dia ada di depan, sangat sulit untuk bisa mencegah antara Dairon ngasih damage atau Dairon bahkan yang bisa ke zoning lawan. Ini Daironnya juga shield-nya bakal banyak banget kan. Dia ditambah ada absorb ke arah Xavero, dia punya bantuan juga dari Matilda, dari Flash of Theosis, dari Favornya. Ada Oracle, banyak dah pokoknya itu. Nah, ini yang sekarang bukan kebetulan, ini terserap semuanya. Terserah. Terserap. Nah, tapi Lord bakal dibiarkan dulu nih di arah atas, sedangkan Super Wave Minion di arah tengah dan bawah akan dimaksimalkan oleh RRQ Sena. Oh boy ketarik. Hei, tertarik tapi boynya masih berhasil pergi. Xavero sudah memiliki satu ali kristal, ada satu bari udah langsung dikeluarkan. Lordnya sesaat lagi akan berkunjung lewat atas. Alright, Ian
Damage dari Xavero udah mulai menyakitkan sih ya. Ini harus diperhatikan juga. Tapi Lord akan masuk ke atas. Yap, dan Ian siap pun langsung pergi lagi menuju ke tempat yang berbeda. Tapi barusan coba lihat Dairannya. Langsung lompat dengan salub paling sama dan Dairan yang mencoba untuk bisa mendapat lagi pergerakan Xavero. Minimal dia akan mengusir juga ke arah beberapa player. Tapi di bagian bawah ada satu lagi Bestar yang berhasil mereka hancurkan. Sudah gundul. Sudah tidak ada lagi pertahanan kecuali satu base utama mereka. Alright. 3 base turret. Hancur 9.400 dan sejauh ini paling jauh ya di match ini ya. Yep. Perbedaan goldnya. Dan bahkan ini masih di bawah menit yang ke-15 sih. Wow. Yang sedang terjadi sekarang. Dan ini belum selesai mungkin tempo yang dibangun oleh Arctisena. Atau mereka bisa nunggu lagi untuk next Lord biar lebih waspada ya. Lebih menjamin lah untuk bisa mendapatkan kemenangan. Boy? Oh, ini wah Dairannya betul-betul ngejagain semuanya. Dan kalau bicara tentang high ground sebetulnya ya, ini berarti ngandelin Yura sih. Oke, ada Yura tapi Yura damage-nya bukan damage yang tipe-tipe seperti Karsha ya. Utility ya dia. Iya, dia lebih ke memberikan efek crowd control. Wah, Dan Dairan makan semua. Oke, dan Xavero dilompatin kayak begitu. Untuk sekarang Dairan yang mencoba untuk bisa memasak lagi dari depan. Oke. Jadi udah hampir gosong ya masaknya nih. Lihat. Lama banget loh dia bertahan. Dan Onyx Prodigy nggak ada yang bisa dilakukan lebih banyak lagi selain menunggu pemain-pemain dari Arctisena untuk masuk yang untuk bisa ya udah menerima tamu aja. Betul. Dan juga ya mungkin dari kesalahan mungkin yang bisa dibuat Arctisena kalau mereka masuk dan ada overextend yang sedang terjadi. Tapi sejauh ini kita melihat baik-baik saja ya. Buat Arctisena dan bahkan dengan full item yang sudah dimiliki oleh Dairan. Sampai ada Radiant Armor dari sana. Jadi damage yang dikeluarkan oleh Xavero ini nggak berimpact terlalu besar buat Dairan. Tapi ada 2 NOD ya. Oke. Dari Idok dan Rinsianya yang akhirnya ngebuat dari Xavero juga susah banget kan. Absorbnya diserap, dipotong juga. Dairannya pede om, bisa bertahan 3 detik ya. Iya, bisa lah. Sampai ke Radiant itu nanti Tebal juga banget. bisa Biar- memberikan lagi kan. Oh, ini Dan happy spinnya berhasil menjepit lagi ke arah Idok. Tapi Idoknya berhasil selamat bahkan di bagian belakang. Coba lihat pergerakan yang dimiliki oleh Waipo. Namun di berbeda, Siap, Tanya siap. berhasil dihancurkan. Tapi Idok dan juga Rinsia mereka bekerja sama untuk bisa mendekat lagi. Tapi double kill berhasil dilakukan oleh Xavero. Akankah Xavero kali ini bisa menjadi satu pahlawan untuk bisa menghancurkan siapapun yang ada di depannya. Dairan. Triple kill. Tapi masih ada Wave Minion mencoba untuk bisa masuk lagi ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Onyx. Sedikit lagi untuk Dairannya. Hampir saja. Tapi malah shutdown pun tercipta. Terwipe out untuk kali ini. Arctisena. Oke, tapi memang Rinsia sudah hadir kembali dengan pasif yang dimiliki Onyx Prodigy. Mereka juga kehilangan 2 pemain mereka sehingga mereka nggak bisa langsung komit ke arah Lordnya. Karena Super Wave Minion ini juga udah mulai menghantui base mereka. Oke, dengan Toy yang harus tumbang pertama kali. Kalau kita lihat dari replaynya, Toy langsung ditargetkan juga terkena penalty zone dan langsung terkena damage dari Xavero tadi. Dan lihat bagaimana Xavero-nya menunggu di bagian belakang juga dengan double kill yang didapatkan oleh dia. Ini berarti untuk pemberi damage yang hanya akan ada Dairan. Hanya Dairan sendirian. Dan untungnya memang Dairan ini lama banget untuk dikembangkan. Jadi ada waktu yang bisa dibeli oleh Arctisena untuk bisa stay dan bahkan untuk bisa tetap melakukan kontes di low. Dan akhirnya shutdown ke arah Dairan juga mahal banget ya. Yap. Tiba-tiba dari tadi 9.000 ya. Iya. Ini udah mulai 2.000. di-submit lagi. Langsungnya 2000. Banyak yang shutdown soalnya tadinya. Dari Idok kejepit. Tapi kayaknya sekarang Onyx udah mulai pede nih untuk bisa Wah. langsung mengkontes. Iya, makanya mereka juga harus memikirkan bagaimana dari wave minion yang mereka punya juga. Karena itu bisa saja Xavero? langsung dimanfaatkan Oh, no. kepada berbeda. Xavero-nya dihajar habis-habisan. Xavero-nya akan bisa selamatkan di sini. selamat. Tapi Xavero-nya masih berhasil kabur lagi untuk berbeda. Untuk sekarang mereka masih bisa memberikan sebuah perlawanan. Karena sekarang coba lihat pertarungan antara Onyx Prodigy dan juga Sena. Ada Immortal di dalam tubuh dari Waipo. Tapi Dairan. Waipo sekarang masih mencoba untuk bisa mundur. Dan Dairan-nya berhasil memukul mundur. Wah. Mereka kembali. Pertukaran terjadi antara kedua belah mid laner, tapi Xavero satu movement yang bahaya banget, dia sendirian di tengah. Iya, tapi dia selamat. Dia masih bisa mundur kembali ke belakang dan ini belum selesai. Masih akan dipaksakan oleh Onyx Prodigy. Wah, ini Lordnya bakal di all in sih harusnya ya. Karena tadi heavy spin juga gak ready kan dari Boy. Ya, tapi untuk sekarang Boy-nya juga masih belum memiliki Boy. satu happy spin lagi. Tapi Ya. Boy-nya mencoba untuk bisa memaksakan diri maju ke bagian depan. Hanya saja coba lihat pergerakan dari Owen. Akankah berhasil untuk bisa mendapatkan Karol tersebut. Dan untuk sekarang Wah. ada Nadalok diaktifkan. Tapi Owen malah tertinggal dan Waiforce masih berusaha bisa kabur. Ada peningkatan lihat. Immortalnya udah langsung terpecah di atas tersebut. Owen-nya berhasil langsung dihancurkan. Bahkan sekarang Waiforce-nya tidak diberikan kesempatan untuk bisa bergabung lagi bersama dengan rekan-rekannya. Asura Aura langsung dibuang begitu saja. Pertempuran kembali terjadi. Uranya udah mengeluarkan lagi karena satu real manipulation. Dan juga terlihat di zaman pose udah langsung dikeluarkan. Akankah kali ini Xavero bisa menjadi pahlawan untuk kedua kalinya. Bisa menyelamatkan timnya dari kekalahan. Karena sekarang Arctisena benar-benar menggila di depan base mereka. Arceus